Satu lagi aktivis jenderal kita, kasih kesempatan. Singkat jelas. Kapten kita. Jenderal bintang 5. Bintang 5 cuma Soeharto sama ini sama Sudirman. Silakan Kapten Musli. Saya Kapten Musli Ibrahim, mewakili pelaut pelayaran niaga Indonesia. Kalau begini terus Jokowi, maka kita akan mogokkan itu kapal semua. Biar nggak ada transportasi antar pulau dan antar negara. Karena sementara ini kan pelaut-pelaut itu kayaknya dia nanti ikan gitu, nggak pernah diangkat. Padahal fungsinya lebih besar. Kalau Lanjut. Kita selesai dulu. Diwakili dulu coba. Oke, baik. Itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, langsung Bang Egy. Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mengulang tanggal 17 Januari kita bikin press conference ya. Di KPK juga. Komandan di sana dia. Buat ya. 2020 Ya. 17 Januari malam ya. Di Hotel 101 Urban. Urban ya. Lalu dari itu saya tanggal 31 Januari dibawa polisi dan ditangkap. Langsung ditahan ya. Nah, besoknya tanggal 17-18 Januari kita kemari di sini juga minta KPK untuk mengusut sudah adanya dugaan PG dalam pengesahan undang-undang. Jangan lupa itu tahun 2003. 2022. Oh, 2022. Nah, ketika dalam satu hari Undang-undang itu. Aman seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, kita mendesak lagi biar teman-teman masuk dulu aja. Ya, kita mendesak lagi. Habis ini Pak Gamal Hari ini minta audit investigasi dan forensik. Karena ternyata temuan-temuan di sana sungguh-sungguh sangat layak untuk diperhatikan. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang paham soal bangunan, Bang. Ya, gimana? Jadi seperti temuan BPK di Kurilan pertama 2024 itu banyak kejanggalan. Harga bahan-bahan seperti pasir, batu, itu semua didatangkan dari Palu, dari Sulawesi Selatan. Jadi harganya tinggi sekali. Harganya tinggi dan tidak terkendali. Oke, nanti Kalau bisa ngobrol lagi sini. bisa masuk semua. Oke, lanjutin biar ngobrol lagi. Lagi ada urusan para dewa-dewa. juga. Ya. Katanya bisa semua. Sekarang bisa. Ya, jadi harganya sangat tinggi dan tidak terkendali. Dan di sini ada peluang untuk kong kali kong lagi. Jadi disebutkan misalnya untuk satu unit apartemen, kalau di Jakarta cukup 60 juta untuk ukuran yang sedang biasa, satu unit ya biayanya. Nah, di IKN itu bisa sampai 100 juta, 120 juta. Jadi harganya luar biasa. Nah, di sini perlu diteliti. Kemudian anggaran yang sudah masuk ke dalam KPK, dalam IKN itu juga patut diteliti juga alokasi anggarannya dari mana. Karena kalau seperti yang direncanakan 466 triliun, kan ternyata APBN cuma 20%. Dan itu sekarang pun nggak jelas berapa banyak masuk ke sana. Dan apakah betul-betul untuk alokasiannya kepada IKN? Atau jangan-jangan itu dari pos-pos lain yang dipindahkan. Nah, pindah-pindahkan pos ini dalam anggaran APBN tidak boleh. Karena dalam anggaran APBN itu ditentukan dengan undang-undang. Jadi setiap perubahan penggeseran alokasi anggaran itu harus disertai dengan perubahan undang-undang, artinya harus melibatkan DPR lagi. Nah, ini makanya teman-teman di bawah pimpinan Prof. Egy Sujana, ada tadi Ahmad Kosidudin, kawan-kawan, saya kira mulai menyuarakan kembali, Bang ya. Ini proyek ugal-ugalan. Bahkan tadi disebut juga tadi bahwa Prabowo Subianto, presiden terpilih, itu sudah bicara di mana namanya, di Qatar, bahwa IKN itu tidak mendesak, akan dibiayai untuk 25 sampai 30 tahun. Karena perlu dana sampai 30 miliar, kalau langsung di depan jebret beberapa tahun pasti nggak mampu. Tapi Prabowo bilang kepada wartawan kalau 25 sampai 30 tahun maka satu tahun cukup $1 miliar, itu bisa. Kira-kira 16-17 triliun rupiah ya. Dan ini betul-betul penyimpangannya luar biasa. Kemudian kalau IKN itu benar-benar proyek yang kebanggaan Joko Widodo, kenapa Joko Widodo setelah pensiun tidak ke IKN? Ya kan? Dia justru nyari tempat, milih tempat sendiri, kata orang Setnek. Beritanya ada, gampang dilihat. Dia milih di Colomadu, Karanganyar, dekat-dekat Solo. Lahannya 12.000 meter persegi. Per meter kata Bupati Karanganyar 15 juta rupiah. Saya udah hitung, jadi harga tanahnya sendiri 180 miliar.
harga tanahnya saja. Belum bangunannya, belum isinya. Ini luar biasa penyimpangannya dan sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi sendiri tidak terlalu ingin pindah ke sana walaupun dia ngotot ada IKN. Ya, dan dia tahu dalam undang-undang DKJ daerah khusus Jakarta itu Jakarta masih tetap ibu kota Jakarta sampai betul-betul pindah ke IKN. Nah, untuk pindah ke IKN itu harus ada tanda tangan dari Kepres Presiden. Tapi dia sebagai presiden yang menjelang lengser pun sampai sekarang tidak mau tanda tangan Kepres itu. Sehingga IKN ibu kota negara tidak cepat-cepat pindah ke Jakarta dari Jakarta ke IKN sana karena Jokowi sepertinya melihat ada masalah-masalah. Dan dia akan memberikan kepada Prabowo untuk tanda tangan sebagai presiden. Nah, ini berarti melemparkan bola panas kepada Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi persis seperti kata Bang Egy tadi dan kawan-kawan tadi, kita meminta supaya KPK turun untuk melakukan audit investigatif dan audit forensik. Saya kira lagi dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.